Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim, penting bagi kita untuk mengetahui apa yang diperintahkan dan juga apa yang dilarang dalam Islam. Agama Islam telah dengan jelas memberikan panduan-panduan bagi manusia, dan di antara panduan yang jelas tersebut adalah masalah larangan untuk memelihara hewan-hewan tertentu. Setidaknya ada 6 hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam. Larangan-larangan tersebut telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya, sehingga penting sekali bagi kita untuk mengetahui dan menjauhi larangan-larangan tersebut. Berikut ini adalah 6 hewan yang dilarang dipelihara di dalam Islam. Yang pertama, anjing. Salah satu hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam adalah anjing. Hal ini disebabkan karena air liur anjing dianggap najis. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang memelihara anjing selain anjing ternak dan anjing berburu, maka berkuranglah setiap hari daripada pahala perbuatannya 2 qirot. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memelihara anjing kecuali anjing untuk menjaga ternak, berburu dan bercocok tanam, maka pahalanya akan berkurang setiap hari sebanyak 1 qirot. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Ada hal yang lain mengapa Islam melarang untuk memelihara anjing. Karena malaikat tidak akan mendatangi rumah seorang hamba yang di rumahnya ada anjing. Hal tersebut diungkapkan oleh Rasulullah SAW saat mendengar cerita malaikat Jibril. Rasulullah pernah mengatakan, malaikat Jibril datang kepadaku, kemudian ia berkata kepadaku, tadi malam aku datang kepadamu, tidak ada satupun yang menghalang-halangiku untuk masuk, kecuali karena di pintu rumahmu ada patung dan di dalamnya ada gorden yang bergambar, dan di dalam rumah itu ada pula anjing. Oleh karena itu, perintahkanlah supaya kepala patung itu dipotong untuk dijadikan 2 bantal yang diduduki, dan perintahkanlah anjing itu supaya dikeluarkan.
Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Tirmizi, dan Ibnu Hibban. Hewan yang kedua adalah ular. Ular juga termasuk hewan yang dilarang dalam Islam untuk dipelihara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk membunuh ular jika bertemu dengannya, bukan untuk dipelihara. Hal ini didasarkan pada salah satu hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuh dua binatang hitam ketika sholat, yaitu ular dan kalajengking. Hadis riwayat Tirmizi. Perintah untuk membunuh ini dimaksudkan ketika ular tersebut dalam keadaan mengancam. Jika tidak, maka tidak dianjurkan untuk dibunuh, apalagi diburu. Sebab pada dasarnya ular juga merupakan hewan yang berada di dalam rantai makanan, sehingga memusnahkan ular akan merusak keseimbangan alam. Yang ketiga adalah elang. Elang adalah hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam agama Islam. Selain merupakan hewan yang harus dilestarikan, elang juga termasuk burung pemangsa dalam siklus rantai makanan, sehingga membunuh atau memburunya akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam ekosistem. Selain itu, burung-burung termasuk elang juga termasuk umat dan hamba Allah, sehingga kita pun dilarang untuk memelihara, membunuh ataupun memburunya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam surah Al-An'am ayat 38, yang artinya tidak ada seekor hewan pun yang berada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhannya mereka dikumpulkan. Yang keempat adalah tikus. Tikus termasuk hewan yang najis dan kotor. Oleh karena itu, Islam melarang kita untuk memeliharanya. Selain itu, tikus juga merupakan salah satu hewan pembawa penyakit. Tikus hidup di dalam lingkungan yang kotor dan memakan makanan yang kotor. Sedangkan dalam Islam, hal yang kotor sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebersihan dan kesucian merupakan bagian dari iman dalam agama Islam, sehingga menjaga rumah dari tikus yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit adalah tindakan yang sangat dianjurkan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang berbunyi, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Tirmizi. Hewan yang kelima adalah gagak. Burung gagak, khususnya yang memiliki punggung dan perut putih, juga dilarang untuk dipelihara dalam Islam. Hal ini didasarkan pada pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa gagak tidak boleh dipelihara dan diperbolehkan untuk dibunuh. Gagak juga bukanlah hewan yang mendatangkan keberkahan dan juga kemanfaatan. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis di mana malaikat Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, Allah memerintahkan untuk membunuh burung gagak yang hitam karena ia telah membelalakkan kedua matanya ketika anaknya mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana burung itu memohon kepadaku sedangkan ia telah mematikan anaknya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, 5 jenis hewan yang seluruhnya fasik boleh dibunuh di tanah suci, yaitu burung gagak, burung elang, ular, tikus, dan binatang buas. Hadis riwayat Muslim.
Yang keenam adalah cicak. Cicak meskipun sering berkeliaran di rumah juga dilarang untuk dipelihara. Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk membunuh cicak, sebab cicak termasuk hewan pengganggu, najis dan juga kotor. Bahkan dalam beberapa riwayat, membunuh cicak akan mendapatkan pahala. Hal ini didasarkan pada hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa saja yang membunuh cicak dengan sekali pukulan, maka ia mendapatkan pahala sekian. Dan siapa saja yang membunuh dengan 2 kali pukulan, maka ia mendapat pahala sekian, kurang dari yang pertama. Hadis riwayat Muslim. Itulah beberapa di antara hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam. Meskipun dilarang dipelihara, namun tidak semua hewan tersebut harus dibunuh atau dimusnahkan. Ada beberapa hewan yang perlu kita jaga kelestariannya. Selain itu, untuk menjaga keseimbangan ekosistem, menjaga kelestarian hewan juga merupakan bentuk sifat dan cinta kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan dari hewan-hewan yang mendatangkan bahaya dan terhindar dari keburukan yang diakibatkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.